terbukti Roy Suryo lebih licin dan sakti dari Papa Setnov. Ditulis oleh Ferry Fadli. Patut bersyukur juga menjadi seorang Roy Suryo. Pasalnya, orang ini meskipun sering dibully di medsos, sampai sekarang bisa dibilang kebal hukum. Kalau dulu ada yang mengatakan Setia Novanto licin dan sakti, ternyata ada yang lebih licin lagi, yaitu si pakar telematika ini. Setnov sudah masuk penjara kok, dengan divonis 15 tahun kurungan dan denda 500 juta rupiah. Sementara Roy masih juga melenggang bebas seperti orang yang tidak punya salah sama sekali. Padahal cukup banyak loh kelakuan gak ada akhlak yang dia perbuat. Sebagai contoh, pada 2014 silam, ia nyolong aset milik Kemenpora. Memang Om Roy ini cukup beruntung awalnya. Ia yang berprofesi sebagai pakar telematika atau ahli dalam membedakan mana film porno asli dan mana yang editan. Yang pekerjaannya itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan pemuda dan olahraga, tiba-tiba ditunjuk menjadi Menpora oleh SBY. Lalu apa hasilnya? Prestasi olahraga Indonesia nggak ada kemajuan. Malah Roy Suryo nggak hafal lagu Indonesia Raya jadi ketahuan. Semenjak hari Selasa, ternyata juga menyaksikan pertandingan ini. Plus pasca dia tidak lagi menjadi menteri. Barang-barang yang ada di rumah dinas Menpora banyak yang dia curi. Mulai dari senter, jas hujan, kipas angin, radio, gergaji, blender, setrika, obeng, gunting, sepatu bot, dan lain-lain. Kalau diperhatikan, barang-barang yang digondol Roy itu memang banyak yang receh. Seperti obeng harganya nggak sampai Rp50.000. Tapi karena item barang yang dia bawa pulang secara diam-diam sangat banyak, yaitu mencapai 3.174 unit. Total kerugian negara besar juga, yaitu 8,51 miliar rupiah. Bayangkan, mantan Sekjen Nasdem saja, Patrice Rio Capella, yang hanya menerima suap sebesar 200 juta rupiah dari ex-gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho, langsung diciduk KPK. Begitupun dengan mantan Ketua Umum P3, Romah Hurmuzi, hanya menerima suap 416 juta rupiah dari Kakanwil Kemenak Jatim, Haris Hasanuddin, dan Kakanwil Kemenak Kabupaten Gresik, Muafak Wirahardi, juga diciduk oleh KPK dan divonis 1 tahun penjara kala itu. Sementara Roy Suryo, aset Kemenpora yang diambil kalau diuangkan jumlahnya 40 kali lipat lebih besar dari suap yang diterima Rio Capella, tetap saja menghirup udara bebas. Padahal kalau dibandingkan dengan ketiga politisi yang berurusan dengan lembaga anti rasuah tersebut, Roy nggak ada apa-apanya. Seperti Setnov menjabat sebagai Ketua Golkar, Rio Capella Sekjen Partai Nasdem, dan Romah Hurmuzi merupakan Ketua P3. Semuanya elit partai. Sedangkan Roy hanyalah seorang ex-ketua Departemen Komunikasi dan Informasi Partai Demokrat. Atau dengan kata lain, dia bukan orang yang berpengaruh di politik tanah air. Tapi meskipun begitu, tidak punya pengaruh apa-apa di partai, tetap saja dirinya tak disenggol oleh KPK. Bukti lain kesaktian Roy adalah dia termasuk sedikit dari penista agama yang tidak kunjung ditahan. Padahal pelaku penistaan agama lainnya rata-rata di penjara loh. Mulai dari Lia Eden yang mengaku sebagai Imam Mahdi, mendapat wahyu dari malaikat Jibril, serta mengaku pernah bertemu dengan Bunda Maria, dijebloskan ke penjara 2 kali malah. Kemudian ada Arswendo Atmowiloto
yang pernah dihukum 4,5 tahun penjara lantaran bikin survei 50 tokoh yang paling dikagumi pembaca dengan hasil menempatkan Soeharto berada di urutan pertama dan Nabi Muhammad SAW di urutan 11. Nabi Muhammad di urutan ke-11 inilah yang diperkarakan orang. Coba kalau nomor 1, pasti Om Arswendo Slamet. Seperti Michael Hart yang pernah menulis buku 100 tokoh paling berpengaruh di dunia pada 1978 silam. Dan di urutan pertama adalah Nabi Muhammad. Tidak ada yang memperkarakannya hingga saat ini. Begitupun dengan sastrawan H.B. Jassin yang pernah menerbitkan cerpen yang berjudul Langit Makin Mendung, yang mana cerpen ini berkisah tentang perjalanan Nabi Muhammad melakukan Mi'raj untuk kedua kalinya. Namun kisah yang dituliskan tidak sesuai dengan peristiwa yang asli. Seperti malaikat Jibril dikatakan sudah tua, Tuhan dikatakan memakai kacamata, dan kendaraan Rasul Buruk dikatakan tabrakan dengan roket Rusia. Pokoknya ngaco banget lah. Tidak pelak H.B. Jassin pun auto didemo oleh masyarakat kala itu, hingga dijatuhi hukuman bersyarat 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun. Padahal bukan dia loh yang mengarang Langit Bukan Mendung. Pengarang aslinya bernama Ki Panji Kusmin. Tapi karena H.B. Jassin menerbitkan, dia yang kena sasaran duluan. Teranyar kasus penistaan agama yang paling menyita perhatian adalah kasus Ahok, yang sempat dipenjara selama 2 tahun hanya karena ngomong dibohongin pakai surat Al-Maidah 51 doang. Padahal kala itu Ahok ini bisa dibilang orang kuat, lantaran sedang menjabat sebagai gubernur DKI. Namun ketika tersandung kasus penistaan agama, ia akhirnya masuk penjara juga. Beda dengan Roy Suryo yang hingga detik ini masih berkeliaran meskipun menyandang status sebagai tersangka penista agama. Inilah bukti lain kalau dia memang sakti mandraguna, tidak ada tandingannya. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di bawah.